Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Nabila dengan NIM 0903 128192443. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari tugas mata kuliah metodologi penelitian, yaitu membuat proposal tugas akhir. Di sini, judul proposal TA yang akan saya presentasikan yaitu klasifikasi masa tunggu alumni untuk mendapatkan pekerjaan pertama kali menggunakan algoritma C4.5 di Universitas Sriwijaya. Baiklah, masuk pada bab 1, yaitu pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang. Jadi, perguruan tinggi adalah suatu lembaga pendidikan taraf akhir yang mencetak lulusan yang nantinya akan memasuki dunia kerja. Persaingan dunia global kerja yang semakin kompleks membawa setiap perguruan tinggi pada suatu konflik yang sama, yaitu seberapa relevankah keluaran perguruan tinggi terhadap kebutuhan pengguna lulusan perguruan tinggi. Akibat dari persaingan global tersebut, muncul suatu tantangan dalam bidang pendidikan, termasuk perguruan tinggi. Mendapatkan pekerjaan merupakan salah satu perihal yang akan dicapai oleh alumni setelah menyelesaikan masa studinya. Akan tetapi, pada prosesnya memerlukan waktu tunggu dalam mendapatkan pekerjaan tersebut, di mana salah satu tolak ukur keberhasilan suatu perguruan tinggi dalam bidang pendidikan adalah terserapnya alumni di dunia kerja. Setiap perguruan tinggi tentu memiliki strategi yang berbeda guna meningkatkan mutu lulusannya untuk memenuhi kebutuhan dunia kerja. Oleh karena itu, untuk mengetahui lulusan mahasiswa dari suatu perguruan tinggi telah memperoleh pekerjaan dilihat dari data tracker studi. Data tracker studi diadakan tiap tahunnya oleh setiap perguruan tinggi guna memenuhi keperluan data akreditasi, perbaikan dalam proses pembelajaran, serta pengembangan kurikulum yang diwajibkan oleh Dirjen Pembelajaran Kemahasiswaan. Pada tahun 2013, Universitas Sriwijaya membentuk Lembaga Karir Kemahasiswaan, yaitu Lembaga Career Development Center atau CDC yang berfungsi sebagai pusat pengembangan karir di Universitas Sriwijaya dalam menyikapi pencapaian kelulusan alumni Universitas Sriwijaya. Tracker studi yang dilakukan oleh CDC Universitas Sriwijaya diperoleh dari hasil kuesioner yang dibagikan kepada alumni yang nantinya diolah untuk mengetahui masa tunggu alumni dalam memperoleh pekerjaan setelah lulus. Pada dasarnya, semakin cepat alumni memperoleh pekerjaan, bisa dikatakan mutu mahasiswa yang termasuk baik. Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk menentukan waktu tunggu alumni dalam mendapatkan pekerjaan. Salah satunya yaitu dengan data mining. Data mining adalah suatu proses untuk mencari pola atau informasi data dalam cakupan besar dengan menggunakan teknik, metode, dan algoritma tertentu. Beberapa teknik dalam data mining antara lain yaitu ada association role mining, clustering, klasifikasi, neural network, dan generic algoritma. Salah satu teknik dalam data mining ialah pengklasifikasian. Klasifikasi adalah proses menemukan konsep untuk memperkirakan data dari suatu objek yang belum diketahui labelnya. Salah satu metode dalam menyelesaikan kasus klasifikasi ialah pohon keputusan. Pohon keputusan merupakan struktur yang dapat digunakan untuk membagi kumpulan data yang besar menjadi kumpulan yang kecil dalam sebuah aturan keputusan, di mana dalam pohon keputusan akan berbentuk atribut yang dinyatakan dalam suatu parameter sebagai kriteria dalam pembentukan pohon. Salah satu algoritma yang dapat dilakukan untuk membuat pohon keputusan ialah algoritma C4.5, di mana algoritma C4.5 memiliki kelebihan dalam memproses generalisasi data dari setiap aturan dengan cara membuang atau mengabaikan kondisi awal, sehingga akurasi klasifikasi akan meningkat. Penelitian ini dilakukan untuk menggunakan penerapan algoritma C4.5 untuk mengklasifikasi waktu tunggu alumni Universitas Sriwijaya dalam mendapatkan pekerjaan
untuk mengetahui tingkat akurasi pada atribut yang berpengaruh sehingga nantinya akan dijadikan saran dan masukan untuk Universitas Sriwijaya dalam menyiapkan fasilitas atau materi dalam meningkatkan mutu kualitas mahasiswa Universitas Sriwijaya yang telah dinyatakan lulus dari Universitas Sriwijaya. Selanjutnya yaitu ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian yaitu yang pertama, untuk mengetahui bagaimana gambaran umum dari faktor yang mendukung waktu tunggu alumni dalam mendapatkan pekerjaan di Universitas Sriwijaya. Yang kedua, untuk mengetahui seberapa tepat dengan menggunakan metode C4.5 dalam mengklasifikasikan waktu tunggu alumni dalam mendapatkan pekerjaan di Universitas Sriwijaya. Yang ketiga, yaitu ada manfaat penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui atribut mana yang akan mempengaruhi waktu tunggu alumni dalam mendapatkan pekerjaan dengan menghubungkan bidang minat pendidikannya. Yang kedua, untuk menyiapkan program pendidikan kampus dengan menyesuaikan atribut yang berpengaruh pada pekerjaan agar alumni Universitas Sriwijaya dapat cepat memperoleh pekerjaan setelah menyelesaikan masa studinya. Kemudian ada bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Di bab 2, tinjauan pustakanya yang pertama ada alumni. Jadi, alumni merupakan mahasiswa yang memenuhi persyaratan kelulusan ditetapkan dalam yudisium kelulusan fakultas atau program studi dan ditetapkan dengan keputusan rektor. Tanggal kelulusan ditetapkan berdasarkan tanggal yudisium kelulusan dan merupakan tanggal penetapan IPK akhir atau transkrip nilai. Yang kedua yaitu ada data mining. Data mining adalah suatu istilah yang digunakan untuk menguraikan penemuan pengetahuan di dalam basis data. Data mining adalah proses yang menggunakan teknik statistik, matematika, kecerdasan buatan, machine learning untuk mengekstraksi dan mengidentifikasi informasi yang bermanfaat dan pengetahuan yang terkait dari berbagai basis data besar. Kemudian yang ketiga ada klasifikasi. Menurut Ji Wei Han, dalam e-book yang berjudul Data Mining Concept and Technique, klasifikasi adalah suatu bentuk analisis data yang mengekstrak model yang menggambarkan kelas data penting. Model seperti itu yang disebut penggolongan memprediksi label kelas kategoris atau diskrit tidak berurutan. Kemudian ada menurut Lutfi, klasifikasi adalah proses pengelompokan benda berdasarkan ciri-ciri persamaan dan perbedaan. Dalam klasifikasi terdapat target variabel kategori. Sebagai contoh, penggolongan kelulusan alumni dapat dipisah dalam 2 kategori, yaitu lulus cepat dan lulus lambat. Selanjutnya ada algoritma C4.5. Jadi, algoritma C4.5 merupakan kelompok algoritma decision tree. Algoritma ini digunakan untuk membentuk pohon keputusan. Pohon keputusan merupakan metode klasifikasi yang sangat kuat dan terkenal. Algoritma C4.5 mempunyai input berupa training, samples, dan samples. Training sample merupakan data contoh yang akan digunakan untuk membangun sebuah tree yang telah diuji kebenarannya. Sedangkan samples merupakan field data yang nantinya akan digunakan sebagai parameter dalam melakukan klasifikasi data. Yang ketiga, bab 3 yaitu metodologi penelitian. Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. Yang pertama ada alat penelitian. Adapun alat penelitian yang digunakan untuk menunjang penelitian ini adalah Rapid Miner, yaitu perangkat lunak yang bersifat terbuka atau open source.
Rapid Miner adalah sebuah solusi untuk melakukan analisis terhadap data mining, text mining, dan analisis prediksi. Rapid Miner menggunakan berbagai teknik deskriptif dan prediksi dalam memberikan wawasan kepada pengguna sehingga dapat membuat keputusan yang paling baik. Rapid Miner memiliki kurang lebih 500 operator data mining, termasuk operator untuk input, output, data processing, dan visualisasi. Kemudian ada objek penelitian. Objek penelitian yang diobservasi untuk mencapai tujuan penelitian proposal tugas akhir ini adalah data alumni Universitas Sriwijaya dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Kemudian ada sumber data penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari pihak CDC Universitas Sriwijaya. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Artinya, penelitian yang dilakukan dengan menekankan analisisnya pada data-data numerik yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai suatu keadaan berdasarkan data yang diperoleh dengan cara menyajikan, mengumpulkan, dan menganalisis data tersebut sehingga menjadi informasi baru yang dapat digunakan untuk menganalisa mengenai masalah yang sedang diteliti. Kemudian ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang tepat yaitu dengan mempertimbangkan penggunaannya berdasarkan jenis data dan sumbernya. Data yang objektif dan relevan dengan pokok permasalahan penelitian merupakan indikator keberhasilan suatu penelitian. Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama ada observasi, wawancara, studi, dan yang terakhir yaitu studi pustaka. Yang pertama, observasi. Pada tahap ini, pengumpulan data dilakukan dengan observasi langsung ke CDC Unsri untuk melihat data alumni yang ada di sana. Kemudian yang kedua ada wawancara. Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab atau wawancara langsung kepada pihak CDC Unsri ataupun alumni yang terkait. Yang ketiga yaitu ada studi pustaka. Studi pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan mempelajari masalah yang berhubungan dengan objek yang diteliti, serta bersumber dari buku-buku pedoman literatur yang disusun oleh para ahli untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian. Selanjutnya yaitu ada metode analisis data. Adapun untuk menganalisis data dalam penerapan data mining ini menggunakan tahapan knowledge discovery in database yang terdiri dari beberapa tahapan, yaitu yang pertama ada data selection. Nah, data selection adalah proses seleksi atau pemilihan data yang relevan terhadap analisis untuk diterima dari koleksi data yang ada. Kemudian ada preprocessing. Preprocessing atau pembersihan merupakan pembersihan data untuk menghilangkan noise dan data yang tidak konsisten atau data yang tidak relevan. Pada umumnya, data yang diperoleh baik dari database suatu instansi maupun hasil eksperimen memiliki isian-isian yang tidak sempurna seperti data yang hilang, data yang tidak valid, atau juga hanya sekedar salah ketik. Selain itu, ada juga atribut-atribut data yang tidak relevan dengan hipotesa data mining yang dimiliki. Data-data yang tidak relevan itu juga lebih baik dibuang. Pembersihan data juga akan mempengaruhi performasi dari teknik data mining karena data yang ditangani akan berkurang jumlah dan kompleksitasnya. Kemudian yang ketiga ada transformasi. Transformasi yaitu data diubah atau digabung ke dalam format yang sesuai untuk diproses dalam data mining. Beberapa metode data mining membutuhkan format data yang khusus sebelum bisa diaplikasikan. Yang keempat yaitu ada data mining. Data mining merupakan suatu proses utama saat metode diterapkan untuk mengetahui pengetahuan berharga dan tersembunyi dari data. Yang kelima yaitu ada evaluation atau evaluasi, yaitu untuk mengidentifikasi pola-pola menarik ke dalam knowledge base yang ditemukan. Dalam tahap ini, hasil dari teknik data mining
berupa pola-pola yang khas maupun model prediksi dievaluasi untuk menilai apakah hipotesa yang ada memang tercapai. Bila ternyata hasil yang diperoleh tidak sesuai hipotesa, ada beberapa alternatif yang dapat diambil seperti menjadikannya umpan balik untuk memperbaiki proses data mining, mencoba metode data mining lain yang lebih sesuai, atau menerima hasil ini sebagai suatu hasil yang di luar dugaan yang mungkin bermanfaat. Dapat dilihat pada sebelah kanan terdapat gambaran dari tahapan knowledge discovery in database. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.